Baik, selamat datang kembali di channel ADC, kawan-kawan, sahabat para followers. Jadi hari kali ini kita akan membahas soal dunia. Jadi mana belakangan ini memang kita perhatikan dinamika yang diciptakan di Timur Tengah itu, artinya di antara Israel dan Palestina. Lalu yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rektor, beliau ini pernah ke Israel, beliau ini pernah ke Palestina, lalu kemudian mengunjungi Israel di situ dan melihat situasi secara langsung. Yang saya ingin tanyakan adalah, Pak, bagaimana sebenarnya posisi Uni Emirat Arab dalam rangka membela Palestina? Dulu saya sudah menulis tentang Palestina dan Israel. Ya. Jadi pandangan saya begini ya, negara Arab yang melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, sekarang Uni Emirat Arab UEA ya, sudah terjadi dengan Mesir, sudah terjadi dengan Yordania, sudah terjadi dengan Turki ya. Berbeda posisi masing-masing. Kalau dengan Mesir dan Yordan itu gara-gara perang tahun 1967, dalam seminggu Israel mengambil wilayah Arab sangat luas ya, yaitu semenanjung Sinai. Sekian kali negara Israel sekarang itu dalam perang 7 hari diambil oleh Israel, begitu kuatnya ya. Dan Yordania dan dataran tinggi Golan sampai sekarang masih diduduki itu wilayah Syria ya. Jadi dia ngeri dengan Israel, lalu dia membuat perjanjian, lalu dia syaratnya melakukan hubungan diplomatik dengan negara Israel ya. Bagaimana dengan negara-negara Arab yang lain? Dia sebenarnya posisinya sama ya, dia tidak mampu mengalahkan Israel ya. Dan UEA ini dia tidak 100% orang Arab, saya mau beritahu ya. UEA itu penduduknya ya kira-kira 10 atau 12 juta, tetapi kira-kira hanya 2,5 juta orang Arab. Ya, kebanyakan ada orang Pakistan, orang India, orang Bangladesh, orang dari berbagai negeri ya. Ini saya mau jelaskan dulu bahwa UEA itu tidak sungguh-sungguh orang Arab ya. Nah, tetapi walaupun demikian, UEA itu dia negara kaya ya. Dia negara kaya dan mempunyai semacam dia memegang peranan dipakai oleh kedua belah pihak sana ya. Oleh Amerika dia dipakai, oleh Arab Saudi dan dipakai, oleh Israel juga dia dipakai. Jadi posisinya karena negara-negara Arab itu malu-maluan, disuruh saja Uni Emirat Arab ya, itu dia sembunyi. Misalnya baru saya baca Jenderal Sudan bertemu dengan pimpinan Mossad jadi semacam kalau bahasa kita itu di sini itu apa itu subandar ya. Subandarnya itu ini dari UEA ya, dipertemukan. Ini cara di dalam dunia Arab ya, dalam dunia Arab ya, walaupun sudah saya katakan tadi bahwa UEA itu tidak benar-benar Arab ya. Dia tidak benar-benar Arab kalau komposisi penduduknya ya, duanya lebih banyak orang ekspatriat sana ya, yang lalu menjadi warga negara UEA. Nah, tapi dia sangat hebat ya. UEA itu dia kaya dan dia bisa mengatur, termasuk juga mengatur Arab Saudi. Ya, banyak arahan-arahan dari Nahyan ini, dari UEA ini dipakai acuan oleh anaknya Raja Saudi ya, termasuk bagaimana dia mengubah Arab Saudi mengikuti UEA, kebebasan dan itu pikiran dari UEA itu pada Arab Saudi ya. Jadi biarpun dia kecil, tetapi dia besar pengaruhnya di sana. Atau bukan besar pengaruh, tapi sengaja dibuat pengaruh sebagai ende bahasa kita ya, oleh negara-negara Arab yang lain dia suruh saja dia maju sana, suruh saja dia adakan hubungan dengan Israel. Padahal dia yang suruh itu negara-negara Arab itu ya. Tapi di belakang udah bisa kita itu tidak
tidak mengikuti itu biasa dalam diplomatik itu ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Tapi pertanyaan terakhir, mungkinkah Palestina merdeka kalau kita mencermati dinamika negara-negara Islam di Timur Tengah ini? Jadi saya dalam tulisan saya itu menganjurkan ini ya. Bisa Palestina merdeka kalau semua negara Arab punya hubungan diplomatik dan Israel ya. Karena dia berdialog. Sekarang tidak ada dialog. Ya. Dia berperang dengan kata-kata dari jauh. Tetapi bisa saja Uni Emirat Arab ini sebagai taktiknya berhubungan dengan Israel lebih gampang berbicara tiap hari. Dia bilang, Anda kasih saja itu Palestina merdeka. Terus saja semua negara Arab adakan hubungan diplomatik dan Israel ya. Lalu dia mengatakan nanti semua negara Arab yang punya hubungan diplomatik dan Israel, kami akan memutuskan hubungan diplomatik dan Anda bila mana Anda terus-menerus menindas orang Palestina. Bisa ya. Karena itu kan anjuran saya dalam tulisan saya itu ya. Daripada Anda terus berperang tanpa akhir, Anda menyandra orang Palestina, membuat orang Palestina menderita ya. Ini jadi sekarang saya mendengar bahwa Palestina mau ketemu di Moskow ya, antara faksi Fatah dengan Hamas ya. Ini bagus sekali sebagai reaksi terhadap pertemuan hubungan UEA dengan Israel ya. Berarti ada reaksi. Bisa saja di sana juga dinasihati oleh Rusia supaya terus saja biarkan lebih banyak negara Arab berhubungan diplomatik. Sebab kalau Anda dari luar, Anda bisa menekan Israel. Ya, kira-kira begitu. Lalu begini, Israel itu di bawah Amerika. Negara Arab, negara yang lain juga di bawah Amerika. Tuannya satu sebenarnya. Tuannya satu. Karena itulah jalur-jalur diplomatik dan rahasia ini sudah lama sebenarnya berjalan dan sekarang dia tidak malu-malu mengungkapkannya. Sebenarnya sudah lama terjadi pertemuan rahasia ya. Ini sekarang misalnya Turki mengejar satu orang yang dulu mantan Menteri Pertahanan Palestina, sekarang menjadi penasihat di UEA ya. Penasihat Perdana Menteri di Uni Emirat Arab, dialah yang menghubungkan Israel. Itu orang Hamas itu ya. Jadi itu kehebatan intelijen daripada Mossad ya. Sedangkan intelijen negara-negara masih lemah ya. Itu sedikit dibunuh itu kan, lihat tuh seperti itu Jamal Khashoggi dibunuh, itu tidak ada demokrasi di sana ya. Jadi bagus anjuran saya agar semua orang Arab sudah hubungan saja diplomatik dengan Israel, termasuk Indonesia saya anjurkan ya. Jadi pandangan pribadi saya berbeda dengan pemerintah Indonesia ya. Hubungi diplomatik saja, tapi perjuangkan syaratnya harus merdeka Palestina itu ya. Kita perang pun tapi tidak ada ujungnya ya, dan orang Palestinanya yang menderita ya. Ini anjuran saya itu pemerintah Indonesia sudah pergi, karena Anda pergi ke bertemu dengan Israel, tapi Anda tekan saya mau baik-baik dengan Anda, tapi ada juga harus baik-baik dengan Palestina, dan buat cepat Anda beri kesempatan orang Palestina merdeka, jangan Anda ganggu. Saya kira senang itu orang Israel ya, dan orang Palestina juga senang punya negara kan, ya kan? Betul itu. Ya itu. Baik, jadi daripada terus kita berperang, sebaiknya kita berdamai. Karena sekali lagi yang akan jadi korban tetap rakyat Palestina. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.